Halo, perkenalkan nama saya Tesalonika Teresia Lantong, kelas A5 Keperawatan semester 1 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sistem reproduksi pada manusia, baik pria maupun wanita, memiliki struktur organ internal dan eksternalnya masing-masing. Setiap organ dalam sistem tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Awal proses reproduksi manusia terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur, yang umumnya terjadi dalam hubungan seksual. Proses ini dapat berlangsung berkat adanya organ-organ reproduksi yang berfungsi. Reproduksi berarti membuat kembali. Jadi, membuat reproduksi pada manusia berarti kemampuan manusia untuk memperoleh keturunan. Sehingga sistem reproduksi adalah organ-organ yang berhubungan dengan masalah seksualitas. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan fermon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Struktur organ reproduksi mengenal sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita memiliki beberapa bagian dengan fungsi masing-masing. Berikut penjelasan sistem reproduksi wanita yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, vagina. Banyak orang mengira bahwa vagina bisa diamati dengan mata telanjang. Hal tersebut salah kaprah. Vagina berada di dalam tubuh sehingga Anda tidak bisa melihatnya secara langsung. Bagian yang bisa Anda lihat ketika menghadap ke alat genital dinamakan vulva. Vagina sendiri merupakan saluran yang berhubungan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih, agak lebih rendah dari rahim. Fungsi organ satu ini adalah sebagai jalan lahir bayi saat persalinan serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Vagina juga menjadi jalur akses sperma untuk menuju rahim. Yang kedua, rahim. Rahim adalah sebuah organ kecil yang berongga dan berbentuk seperti buah pir. Organ ini berada di antara kandung kemih dan dubur. Bagian bawah rahim merupakan sebuah saluran yang disebut leher rahim. Leher rahim ini menghubungkan vagina dengan rahim. Rahim memiliki banyak fungsi penting dalam proses reproduksi. Selama siklus menstruasi normal, lapisan rahim akan diselimuti dengan gumpalan darah yang menebal. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan kehamilan. Ovarium adalah kelendir kecil berbentuk oval yang berada di sisi kanan dan kiri rongga punggul, tepatnya bersebelahan dengan bagian rahim atas. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seks wanita, seperti estrogen dan progesteron. Yang ketiga, tuba fallopi. Tuba fallopi adalah dua tabung panjang dan tipis yang membentang dari ujung kanan dan ujung kiri ada pada bagian atas rahim ke ujung ovarium. Organ ini berfungsi sebagai saluran untuk sel telur bergerak dari ovarium menuju rahim. Konsepsi alias pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di saluran tuba fallopi. Nantinya sel telur yang berhasil dibuahi di saluran tuba fallopi akan bergerak menuju rahim. Yang keempat,
Vulva. Vulva adalah bagian luar dari anatomi vagina yang bisa Anda lihat dengan mata telanjang. Mengenal sistem reproduksi pria. Yang pertama, penis. Penis adalah organ seks pria. Biasanya organ ini akan mencapai ukuran maksimalnya selama masa puber. Penis terdiri dari 3 bagian utama, pangkal, batang, dan kepala. Di ujung kepala penis terdapat lubang saluran uretra untuk mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Lubang ini juga berfungsi untuk mengeluarkan cairan mani ketika pria mencapai klimaks. Di sepanjang batang penis, tepatnya pada sisi kiri dan kanannya, terdapat jaringan yang dinamakan corpus cavernosum. Jaringan ini akan dipenuhi darah ketika pria terangsang secara seksual. Saat jaringan ini dipenuhi darah, penis akan menjadi kaku dan ereksi sehingga memungkinkan pria melakukan penetrasi selama hubungan seksual. Yang kedua, skrotum. Skrotum adalah sebuah kantong kulit yang longgar dan menggantung di belakang penis. Bagian tubuh satu ini juga dikenal dengan nama buah sakar dan sangat erat kaitannya dengan testis. Selain berfungsi untuk membungkus testis, skrotum juga berperan untuk mendukung testis berada pada suhu yang tepat, yaitu sedikit lebih dingin ketimbang suhu tubuh. Adanya obat-obat khusus di dinding skrotum memungkinkannya testis untuk menjaga suhu optimal bagi produksi sperma. Yang ketiga, testis. Testis atau bisa disebut sebagai buah sakar, pelir atau biji kemaluan adalah organ berbentuk oval. Organ ini berada di dalam kandung di sebelah kanan dan kiri bagian belakang penis. Fungsi utama testis adalah untuk memproduksi dan menyimpan sperma serta memproduksi testosteron. Testosteron adalah hormon pria yang bertanggung jawab untuk menghasilkan sperma dan memberikan perbuahan pada tubuh selama masa pubertas. Biasanya, testis pria akan mulai tumbuh sekitar umur 10 tahun sampai 13 tahun. Ukuran testis setiap pria berbeda-beda, namun rata-rata testis memiliki ukuran panjang antara 5 sampai 7,5 cm dengan lebar 2,5 cm. Fungsi sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dan proses reproduksi. Sistem perkemihan. Sistem urinaria adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat limbah dengan cara menghasilkan urin. Jika fungsi sistem ini terganggu, limbah dan racun bisa menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan sebagai gangguan kesehatan. Sistem urinaria atau saluran kemih terdiri dari ginjal, kandung kemih, ureter, dan juga uretra. Setiap bagian dalam sistem urinaria memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Melalui saluran kemih, urin yang membawa limbah dan racun akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Organ sistem perkemihan, bagian dari sistem urinaria dan fungsinya. Urin adalah limbah cair yang terdiri dari air,
garam, dan zat sisa metabolisme tubuh, seperti urea dan asam urat. Agar proses berkemih atau buang air kecil berlangsung normal, semua bagian dalam sistem urinaria perlu bekerja dengan baik. Berikut ini adalah organ-organ yang tergolong dalam sistem urinaria. Yang pertama, ginjal. Yang kedua, ureter. Yang ketiga, kandung kemih. Yang keempat, uretra. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 proses, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Berbagai penyakit pada sistem urinaria. Gangguan pada sistem urinaria dapat terdeteksi dari perubahan warna urin. Urin yang sehat dan normal umumnya berwarna jernih, kekuningan, hingga kuning keemasan. Warna urin tersebut berasal dari zat yang disebut urochrome. Namun, konsumsi makanan dan obat tertentu terkandung juga dapat mengubah warna urin. Berikut ini adalah masalah atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem urinaria. 1. Infeksi saluran kemih. 2. Batu saluran kemih. 3. Inkontinensia urin. 4. Uretritis. 5. Sindrom nefrotin. 6. Sindrom nefritik. Dan yang terakhir, gagal ginjal. Itulah penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.